Fitrahnya manusia hidup di dunia ini sebetulnya di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita manusia ada pada posisi yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah manusia agar tetap mulia, maka Allah ciptakan satu sistem hidup yang bisa menopang, satu-satunya sistem hidup yang kompatibel, yang bisa mendukung dan menjaga agar manusia tetap pada muruahnya sebagai makhluk yang mulia, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia adalah di dalam Islam, sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai, tentram, adil, sejahtera, dan lestari. Tidak percaya? Silakan tanyakan sama ikan. Sudah bertanya sama ikan? Begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, betapapun hebatnya dan kuatnya dia, maka itu ibarat ikan yang berada di luar air. Betapapun ikannya besar seperti ikan paus. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Ya, nasib ikan jika berada di luar air gak jauh beda dengan nasibnya ikan bakar, ikan goreng, dan pepes ikan. Betul? Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Maka apapun yang dicapai manusia di dunia ini, kecanggihan infrastruktur, kemajuan negara yang modern, teknologi yang super modern didukung dengan dana yang triliunan rupiah, tetapi bila tanpa iman dan Islam, itu ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur, roboh karena listriknya panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam saja yang bisa bertahan di kehidupan akhir zaman, apalagi menghadapi dahsyatnya fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Betapapun mungkin sudah viral, Bapak Ibu sudah mengenal saya, tapi itu bukan saya sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu melihat saya di YouTube, di Instagram, itu bukan saya. Itu UNB. Itu Ustadz Akhir Zaman. Kalau saya Ustadz Akhir Bulan. Berbeda Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Satu tayangan yang menjadi bagian dari kajian kami ketika seminar tahun 2010 tentang tanda-tanda akhir zaman yang nampaknya hampir semua terjadi waktu itu. Yang berikut saya perlihatkan beberapa fakta empiris kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang ini merupakan pembuktian dari hadis-hadis Rasulullah SAW. hadis-hadis Rasulullah terkait dengan tanda-tanda kiamat akhir.
Kiamat tidak terjadi melainkan tanda-tandanya ada tanda kecil, suatu simbol dan suatu kubur tanda besar. Yang pertama kiamat adalah tanda-tanda kecil, mulai dari demonstrasi di mana-mana, istilah di mana-mana, dan juga peperangan di mana-mana, dan juga bencana alam di mana-mana, dan gempa bumi, dan juga tsunami, longsor, banjir. Dan juga munculnya pemahaman-pemahaman sesat di kalangan umat. Itu semua menjadi bukti betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang lain kalau kita lihat sebetulnya kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Setidaknya ada 2 hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis al-Ma'udiyah, mulai dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim karya Wasratus Sa'ah karya Syekh dari Palestina Dr. Muhammad Ahmad Al-Bubayyad, atau karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi yang berjudul Nihayatul Alam. Semua itu menyajikan kepada kita tanda-tanda betapa kita dekat dengan kejadian hari kiamat. 2 di antaranya mengindikasikan betapa kita berada di depan pintu gerbang kiamat, dan pintu gerbang kiamat itu sudah terbuka. Rasulullah SAW menyatakan yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Ketika pintu gerbang kiamat terbuka dan kita berada di depannya, Rasulullah mengatakan sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Ada yang jawab. Bapak Ibu masih ada? Ini baru mulai, ini suaranya udah gak ada nih Bapak Ibu. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Masih kurang kompak ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit. Lanjut Bapak Ibu. Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Makasih Bu. Baik. Ya. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang jujur akan didustakan, orang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot. Gitu ya? Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Maka sebaliknya, yusaddaqul fihal kadhib. Orang berkata dusta, orang berkata bohong dibenarkan. Sudah terjadi belum? Di negeri auto pilot. Dan yang ketiga, wa yaksul fiha al-hal wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Agak berat saya menyampaikannya, tapi inilah hadis. Inilah resiko beratnya jadi ustaz akhir zaman. Betapapun jujur dan betapapun hanya menyampaikan hadis, menerjemahkan hadis, resikonya berat. Makanya saya sudah mundur dari ustaz akhir zaman. Saya pilih jadi ustaz akhir bulan. Mudah-mudahan ustaz akhir bulan aman ya. Ketika yang jujur dibohongi, didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, ketika para pendusta dibenarkan, yang berbohong diiyakan. Maka yang ketiga, wa yu'tamadu fi al-kha'in. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri muncul ke permukaan berkuasa di dunia. Dari 3 hal tadi Bapak Ibu, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Ya. Yang kedua sudah terjadi? Ya. Yang ketiga sudah terjadi? Ya. Berarti kita benar berada di pintu gerbang hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis yang kedua, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Oh, kalau
tadi skalanya tahun, sekarang skalanya dipersempit lagi sama Rasulullah. Ayam itu jamak taksir. Mufradnya, tunggalnya yaum. Yaum 1 hari. Yaumaini 2 hari. Lebih dari 2 hari ayam. Jadi ayam itu artinya lebih dari 3 hari, berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari, kenapa masih dibeli? Yang kedua, hari-hari kita apabila diisi oleh 3 hal ini, itu juga pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Innallaha, ya, penjelasan Rasulullah SAW. Innallaha la yarfa'u ilma minad dunya intiza'an mubasyaratan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Tidak. Lakinnallaha yarfa'u ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. 2021 ini Bapak Ibu, baru kita masuk, belum habis bulan Januari 2021, sudah 12 ulama kita dan habaib kita meninggal dunia. Betul? Betul. Kita masih kaget dengan ketetapan Allah meninggalnya guru kita semua, ustaz kita semua, syekh kita, guru Al-Qur'annya bangsa ini, Syekh Ali Jaber. Ya. Betapapun beliau pernah mengalami COVID-19, tapi saya yakin beliau meninggal bukan karena COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai COVID-19 ini merubah dan membatalkan akidah tauhid kita. Ada tidak pandemi COVID-19, kematian tetap terjadi. Seandainya di tahun 2020 atau saat ini tidak terjadi pandemi COVID-19, apakah tidak akan ada tenaga medis yang meninggal dunia? Tetap ada di waktu yang sama. Jadi COVID-19 ini hanya jalan menuju kematian. Karena betapapun tidak ada COVID-19, tetap orang yang sudah ditetapkan Allah di waktu yang sama meninggal dunia. Begitu pula takdir yang telah menimpa guru-guru kita, Syekh Ali Jaber. Begitu juga dengan Habib Ali Husain Al-Atas dari Purwakarta. Hari ini beliau meninggal dunia. Subhanallah. Baru tanggal 15 sekarang ya. 15. Baru 15 Januari sudah 12 ulama kita meninggal dunia. Hampir setiap hari meninggal. Ini cara yang pertama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Maka ketika ulama-ulama ini meninggal dunia, mereka wafat, maka kembali pada Allah, maka ilmu mereka pun ikut kepada mereka. Akibatnya apa? Umat kehilangan pegangan. Umat kehilangan bagaimana rujukan untuk menghadapi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Fitnah terjadi di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah, di hari-hari di mana kita berada di pintu gerbang kiamat, Fayang zurufi al-jahlu, kejahilian turun di mana-mana. Orang berbuat sekarang tanpa ilmu dan tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan sunnatullah. Dia berbuat sekeenak nafsunya dan sekeinginan dirinya, baik perorangan ataupun dalam bentuk kelompok dan bangsa. Sehingga umat tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Sudah jelas terang-terangan mereka ketahuan melakukan kezaliman. Dia tidak merasa zalim dan bersalah. Sehingga justru mereka yang dizalimilah yang dikatakan bersalah di seluruh dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa al-haraj ya Rasulullah?" Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-haraj huwa al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Sudah terjadi belum pembantaian? Di mana-mana kan? Palestina dibantai belum? Suriah, Irak, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Indonesia. Jangan Pak, jangan terjadi.
Baik, Bapak Ibu ibadah Allah, di antara tanda tadi itu merupakan indikasi betapa kita berada di zaman yang terburuk. Makin dekat kita dengan kejadian kiamat, zaman makin buruk. Jangan harap tahun depan lebih baik. Jangan harap tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun kemarin, tidak. Ini kata Rasulullah SAW. Para sahabat di zaman, para tabi'in di zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup di muka bumi. Sahabat yang terakhir hidup di muka bumi, usianya 125 tahun. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Bu, berapa anaknya, Bu? 125 orang. Bu, istrinya berapa, Bu? Kalau anaknya 125, istrinya berapa? Kalau istrinya 4, 125 dibagi 4 berapa? 30. Bu, sanggup, Bu, turun mesin 30 kali, Bu? Melahirkan 30 kali, artinya lebih dari 4. Cuma maksudnya lebih dari 4 kali menikah. Tapi tetap istrinya 4. Yang pertama melahirkan 16 orang, meninggal, nikah lagi 4 lagi. Jadi nggak pernah 3 istrinya, selalu 4. Ya, maka dari itu yang saat ini masih belum menikah, segeralah menikah. Karena sudah di pintu gerbang kiamat. Karena jika besok lusa Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Udah nikah belum, Pak? Udah, alhamdulillah. Mau nikah lagi, Pak? Baik, Bapak Ibu mati Allah SWT. Sekelompok tabi'in, generasi sesudah sahabat Rasulullah SAW, mereka mendatangi Anas bin Malik. Mereka merasakan kehidupan saat itu sulit luar biasa. Kemaksiatan di mana-mana. Orang-orang bangga berbuat maksiat. Islamnya diinjak-injak. Allah dinistakan. Al-Quran juga dihinakan. Bencana di mana-mana. Ekonomi sulit, kehidupan betapa sangat carut marut. Mereka curhat kepada Anas bin Malik. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu asyaddu minhu. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, tidak akan datang satu tahun, tidak akan datang satu masa, melainkan zaman, tahun, masa sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hakada sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarnya dari nabi kalian. Itu akan terjadi hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Jadi Bapak Ibu, tantangan kita ke depan lebih berat. Bila tanpa iman dan Islam, kita tidak bisa bertahan sampai di masa akhir. Di antara tantangan yang terberat adalah tantangan dalam mendidik generasi akhir zaman. Betapa dahsyat berbagai macam fitnah melanda kehidupan. Dalam berbagai macam aspek, tantangan itu ada. Siapapun orang tua hari ini menginginkan anaknya baik, lebih baik daripada dirinya, betul? Kita sebagai orang tua ingin anak kita cerdas, pintar, apalagi Bapak Ibu, sehat, kuat, apalagi Bapak Ibu yang kita inginkan dari anak kita, soleh, hafal Quran. Ya. Tapi bagaimana mungkin anaknya hafal Quran kalau orang tuanya nggak hafal Quran? Anaknya ingin hafal Quran 30 juz, orang tuanya hafal juz 30. Bagaimana anaknya hafal 30 juz kalau orang tuanya hafal juz 30? Bapak Ibu hafal berapa juz nih? 30 juz apa juz 30? Halo? Bapak Ibu masih ada? Pada kemana ini? Kita ingin anak kita baik, kita ingin anak kita sukses, hebat. Tapi pertanyaannya, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin yang baik lahir dari yang buruk. Yang baik pasti lahir dari yang baik. Artinya, kalau anak kita ingin baik, maka harus baiklah orang tuanya. Pertanyaannya, sudahkah kita baik hari ini? Agak susah kita menjawab, karena berat tantangan hidup kita. Dari berbagai aspek Bapak Ibu. Pertama dari aspek makanan. Di sekitar kita
di luar rumah kita banyak sekali beredar makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Betul? Apapun dia. Ini sebagai contoh nih Bapak Ibu, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Nah, apa ini Bapak Ibu? Saya kasih gratis, mau diterima nggak? Gratis Pak? Nggak mau Pak? Bu, mau nggak Bu? Saya kasih gratis Bu. Kenapa Bu? Haram. Dari mana kita tahu haram? Babi. Baik, saya perbesar. Mau nggak? Nggak mau tetap. Padahal kata orang yang suka sama makanan ini, daging ini, khasiatnya banyak, nutrisinya banyak. Bahkan diantaranya ada yang kadang ada di dalam makanan minuman kita. Kenapa kita tidak mau menerima ini? Karena jelas bentuknya, betul? Bentuknya jelas dan Al-Quran pun jelas mengharamkannya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi Allah haramkan. Jadi benar nih nggak mau? Gratis Bapak Ibu. Aku ini banyak manfaatnya loh. Gitu. Benar nggak mau? Padahal apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Bulunya jadi sikat gigi. Ada yang pernah meneliti tidak sampai sekarang. Sikat gigi kita itu bulunya dari apa? Bapak Ibu yang ibu-ibu yang mau keluar pakai make up dulu, pakai kuas kan. Nah itu bulu kuasnya dari apa? Bapak-bapak mau kajian ke masjid, mau sholat berjamaah, pakai sendal kulit. Kulitnya terbuat dari kulit apa? Mau saya buktikan? Baik. Saksikan Bapak Ibu. Tidak ada yang terbuang dari yang namanya babi hari ini. Maka bagaimana kita berharap anak-anak kita soleh? Bagaimana kita berharap anak-anak kita takwa, taat pada orang tuanya, tunduk kepada, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, cinta pada Rasulnya. Kalau ternyata mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Baik, kita lihat yang satu ini. Ya, kita lihat satu bukti di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Beginilah kondisi kita di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, saya perlihatkan satu tayangan ini. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selama satu ini. Berikutnya kita akan lihat di pabrik ini, apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Sekali lagi. Nah, yang akan kita lihat sekarang kulitnya. Kira-kira kulitnya diproses menjadi apa? Ya, tadi sudah tanya, Bapak Ibu mau ini enggak? Enggak. Kenapa? Haram. Apa itu babi? Nah, betul. Nah, tapi coba kita lihat. Tunggu dulu. Kita sudah tahu sekarang ada satu mesin yang mereka memiliki banyak fungsi. Ada mesin yang ini, dia menggarap dagingnya bisa menjadi meatball, ada bisa jadi sosis, ada bisa jadi bistik, ada bisa jadi apa lagi? Nugget. Tulangnya juga sama, Bapak Ibu, tidak ada yang terbuang. Dan nanti saya perlihatkan bagaimana proses yang lainnya. Mengerikan ketika kita berbicara tentang makanan.
Maka jika anak kita bandel, anak kita susah disuruh sholat, susah disuruh belajar, jangan salahkan mereka. Itu mungkin salah kita. Kita membesarkan mereka dengan sesuatu yang haram. Coba lihat, bukankah ini permen yang suka dibeli anak kita? Betul? Adakah kita memperhatikan anak-anak kita sampai sejauh ini? Bapak Ibu, Allah. Chocolate produced by Cadbury after 2 of its products were found to contain traces of pig DNA. It's one of the world's most loved chocolate brands, and in Malaysia, it's been no different. Cadbury is sebentar. Ada yang pernah makan coklat ini? being shown throughout the country, even Ada, Bu? the smallest of sundry shops. So when the health ministry announced 2 batches of Cadbury chocolate bars had traces of pig DNA, many Malaysian Muslims were furious. Memang setiap kali pergi shopping dengan Cadbury dia mesti beli. Memang dia marah lah. So kita rasa macam tertipu. Kita seolah ditipu. Dan kerana produk itu sebelum ni kita rasa halal kan. Cadbury is halal. Ya, saya mohon maaf, ini pernah terjadi. Ini hanya kasus saja. Ya, tolong ini yang meliput di edit ya, jangan diperlihatkan. Nanti tanggung jawab. Ya, kalau diedit, ya Bapak Ibu mau bisa lihat. Ini hanya satu saja. Coba lihat, ada halalnya kan? Ya. Sejak kapan sesuatu yang haram menjadi halal? Ustaz, sudah diproses Ustaz, dagingnya diproses sekian rupa sehingga berkali-kali proses ini membuat jejaknya hilang. Loh, mau hilang gimana kalau dimasukin kok ke dalam? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Jangan-jangan sertifikat halal ini bisa dibeli. Betul? Saya perlihatkan lagi nanti yang lebih jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, apa contoh lain? Contoh lain Bapak Ibu, ketika kita sakit, kalau kita sakit biasanya sakitnya parah, dibawa kemana? Dibawa ke mall atau dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit kita diperiksa sama siapa? Sama dokter. Betul? Sama dokter ya. Apa yang dokter lakukan? Dokter mendiagnosa kita. Suruh menjulurkan lidahnya. Periksa lidah kita. Bagian tengah itu bagian pencernaan, organ dalam, kanan kiri ginjal, ginjal kanan, ginjal kiri, ujung lidah kita jantung, belakang kita liver, hati. Begitu dilihat di rhodologi mata kita. Diperiksa mata kita, bulatnya, retinanya, ada 4 kuadran, ada lekukan hitam, dalam, sedikit, lebar, panjang, itu berpengaruh. Ini lebih akurat daripada lidah. Dilihat tangan kita. Kalau bintik-bintik putih, keseimbangan anginnya tidak stabil, dia banyak masuk angin. Ya, kemudian kalau ininya bergelombang, kukunya, asam uratnya tinggi. Betul? Nah, terus kalau dia ininya bengkak, garis-garisnya kelihatan, kurang minum, ginjalnya bermasalah. Subhanallah. Itu cara pengobatan, itu cara Rasulullah memeriksa persoalan. Rasulullah dokter. Nah, setelah kita diperiksa sama dokter, lalu dokter memberikan resep, betul? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini contohnya. Dokter ngasih ini kan, ngasih resep kita tebus menjadi obat. Nah, kita lihat obat ini. Contohnya ini kapsul. Ini kapsul Bapak Ibu. Nah, ini kapsul. Kalau kapsul ini kita letakkan di lidah kita, nempel tidak? Nempel. Kalau kena air larut tidak? Larut. Kenapa larut? Kenapa nempel? Karena dia mengandung zat pelarut. Zat pelarut itu menggunakan enzim gelatin. Gelatin diproduksi melalui proses fermentasi tulang. Ya, fermentasi tulang terbaik itu tulang sapi. Tulang sapi hasilnya gelatin terbaik. Tapi prosesnya lama. Paling cepat 6 bulan dan biayanya mahal. Sementara perusahaan obat dia mengejar omset produksi. Kita kan dia lihat proses fermentasi. Fermentasi itu diragi kayak bikin tape singkong. Nah, pakai ragi kan? Nah, proses peragian itu namanya fermentasi. Ini saya belajar gini karena dulu saya ngambil kuliah kedokteran Nabi, Bapak Ibu, 1 semester.
Karena memang tadi saya sampaikan, cita-cita saya dokter. Senang saya dengan biologi dan kedokteran. Tapi ternyata malah jadi ustaz Bapak Ibu. Ustaznya akhir zaman lagi. Jadi mohon maaf, ini saya bukan berarti soal tahu, saya juga belajar Bapak Ibu. Saya meneliti juga. Nah, sementara fermentasi tulang babi paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan, biayanya murah. Nah, kira-kira perusahaan obat untuk mengejar omset pakai fermentasi tulang sapi apa tulang babi? Nah, tadi dikasih babi mahal, nggak mau, haram. Haram mau. Kalau sudah diproduk seperti ini, ada yang menolak? Baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu saksikan. Ini tulisannya, bersumber babi. Nah, coba Bapak Ibu, ini adalah satu kemasan produk yang ada di supermarket. Sudah jelas tulisannya pork meat, ada tulisan halal segala. Dari mana ini babi sejak? Pork itu babi, meat itu kornet cincang. Sejak kapan babi halal? Ini pertanyaan saya, dari mana halalnya babi? Contoh ini hanya contoh produk saya. Nah, kita lihat juga. Ini ada satu produk yang biasa juga sama. Bapak Ibu perhatikan, fresh pork inflaman. Ini adalah daging babi segar diproduksi dari sini. Nah, lihat bulatan hijau ini. Tuh kan? Sejak kapan babi jadi halal? Ini Bapak Ibu petaka bagi kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man nabata islamuhu min syai'in haram, fan-naru aula bih." Barang siapa yang badannya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jika anak kita susah kita arahkan, anak kita tidak suka mengaji, malah kesana kemari, perilakunya bengal, nakal, susah diarahkan, jangan-jangan mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Adakah kita memperhatikan ini? Dan ini bukan tugas kita sebagai orang tua saja, tapi tugas dan tanggung jawab bersama. Betul? Betul Bu? Halo Bu? Nah, udah pada ngantuk nih ibu-ibu. Bu, lanjut Bu. Nah, yang paling penting nih ibu-ibu ini, karena ibu-ibu yang sering menyajikan. Berikutnya apa? Kita pakai sandal di luar Bu. Coba periksa sandalnya di luar. Ada yang sandalnya mirip sandal ini? Perhatikan kulitnya. Ini sandal kulit, ini kulit babi. Untung punya si bapak, bukan punya si mama. Jangan senang dulu Bu. Nah, ini punya siapa Bu? Ini punya si mama. Ini juga sama kulit babi. Bagaimana kita mengenal kalau kulitnya kulit babi? Nah, lihat. Subhanallah. Dengan cara apapun kulit babi diolah, dia tidak bisa menghilangkan jejak babinya. Perhatikan jejak babinya, jelas sekali. Ada bintik-bintik 3. Kelihatan? Nah, ini ciri kalau dia kulit babi. Ustaz kan cuma dipakai Ustaz. Betul dipakai, bukan dijingjing. Ketika kita mau ke masjid atau kita mau ke kajian, kita pakai sandal kulit ini Bapak Ibu. Ya, pakai sandal kulit seperti ini. Lalu nempel di kulit kita kan? Ketika kita berjalan, berkeringat tidak? Berkeringat. Keringat kita mengandung zat garam. Itu bersentuhan dengan kulit babi ini, maka akan terserap oleh kulit babi ini dan akan terjadi satu proses kimia. Maka unsur haram dari babi tadi meresap ke dalam keringat kita, kulit kita, pori-pori kita. Datang kita ke masjid, sholat kita, sah tidak sholat kita? Sejauh ini mereka menghancurkan kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini akhir zaman. Kita baru bicara sesuatu yang kita makan, kita minum, dan kita pakai. Belum bagaimana mereka mendoktrin kita dengan ideologi. Dari sisi politik, dari sisi hukum, dari sisi finansial keuangan dunia, bahkan dari sisi sosiopolitik. Pandemi ini adalah ciptaan mereka. Ada segelintir orang dari global elit dunia yang terdiri dari para bankir dunia sekelas George Soros. Ya, ada perusahaan-perusahaan besar dunia, yaitulah ada Bayer, ada British Petroleum, ada George Soros Foundation, ada tokoh-tokoh intelektual sekelas Profesor Klaus Schwab, ada Bill Gates. Mereka berkumpul, mereka ingin meriset peradaban 2021. Ini ada di YouTube, bukan sesuatu yang bukan rahasia lagi. Judulnya Bapak Ibu bisa buka nanti di YouTube.
The Great Reset 2021. Mereka ingin meriset peradaban kita. Salah satunya mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru, the new world order, atau istilahnya sekarang the new normal. Mereka menginginkan, mereka berpikir bumi ini sudah tidak kuat lagi memikul 7,5 miliar manusia. Bumi sudah berusia tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar manusia. Berarti harus ada manusia yang dikurangi. Bayangkan, target mereka tersisa 500 juta. Pertanyaannya, 7 miliar mau mereka habiskan dengan cara apa? Pandemi. Percaya tidak Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Takbir. Inilah fitnah akhir zaman. Ya. Ini data yang kami dapatkan ketika kami dulu belajar tentang Tibbun Nabawi oleh dan ini tidak disaksikan lagi. Beberapa surat kabar, beberapa majalah itu pernah membahas. Dari 30.000 jenis obat yang beredar di tengah-tengah masyarakat, hanya 22 jenis yang bersertifikat halal. Berarti sisanya berapa? 29.978 tidak jelas halal dan haramnya. Allahu Akbar. Berapa persen? 98% tidak jelas halal haramnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Itulah yang terjadi. Ini muhasabah kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan coba lihat, ini pernyataan sempat dikemukakan oleh mantan Menteri Kesehatan kita. Gimana bacaannya Bapak Ibu? Hampir semua obat dan vaksin mengandung, sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Mohon maaf ini saya sampaikan, karena saya tahu dan demi Allah saya sudah menyampaikan, jangan tuntut saya di hadapan Allah. Saya sudah menyampaikan Bapak Ibu. Betul? Saksikan ya. Dan ini bukan hanya dikaji. Keluar dari mesin ini kita harus mengamalkannya. Betul? Besar kemurkaan dari Allah. Kalau kita tahu, kita paham, keluar, kita cuma diam. Balik lagi kepada kebiasaan kita. Tidak. Allah akan murka. Baik, saking inginnya mereka menghancurkan umat Islam. Karena mereka tahu ya, doa itu diijabah. Doa senjatanya orang-orang beriman. Kalau mereka berdoa dan doanya diijabah, hancur tuh musuh-musuh Islam. Maka mereka hancurkan doa kita dan ibadah kita. Dengan cara apa? Disebarkan makanan yang haram. Nah, Bapak Ibu saksikan. Ini binatang apa Bapak Ibu? Supaya mengelabui umat Islam, maka dibuat cloning rekayasa genetika. Yang Bapak Ibu lihat ini babi Bapak Ibu. Tapi karena diolah begitu, dikloningkan dengan bulu babi, bulu domba, maka jadilah babi manglista. Teknologi di Austria. Jadilah babi berbulu domba. Pada saat ini yang kita dengar serigala berbulu domba. Sekarang ada temannya, babi berbulu domba. Kalau dipotong kepalanya, ada yang tahu itu babi? Pasti dia mengira domba. Untung kita nggak pernah makan babi, makan sapi. Tunggu dulu. Adakah sapi kita juga halal di sana prosesnya? Bapak Allah. Mau dibahas lanjut? Kita baru bicara makanan ini. Ini sebetulnya intro dari judul kita. Kita belum membahas pendidikan anak-anak kita. Saksikan Bapak Ibu, apa yang disuntikan di sini, apa yang mereka lakukan. Ini yang terjadi di luar pasar Bapak Ibu. Sudahkah kita memperhatikan sejauh ini Bapak Ibu? Masya Allah. Bukankah makanan ini, halal haram ini menjadi penyebab dan menentukan doa kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah? Itu Bapak Ibu. Ini yang terjadi di luar tanpa sepengetahuan kita. Sementara kita hanya tergiur karena settingan outletnya, rodanya, restorannya, indahnya, lezatnya, ramainya, tapi tidak diperhatikan halal dan haramnya. Baik, saya perlihatkan yang satu ini lagi Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru bicara makanan, kita baru bicara akidah Bapak Ibu. Masih lanjut Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, perhatikan yang satu ini.
recording ini mengalir ke alat pemrosesan lebih lanjut. Terapan berikutnya. Perhatikan apa yang dimasukkan ke sini. Apa yang dimasukkan ke dalamnya Bapak Ibu, perhatikan. Apa yang dimasukkan ke dalamnya? Sapi. Dalam keadaan hidup apa dalam keadaan mati? Kalau hidup loncat Pak. Caranya gimana? Dibawa itu dari peternakan pakai truk sampai di pemotongan hewan di pabrik tadi, dimandikan, masuk ke ruangan pemandian. Setelah dimandikan, masuk ke ruangan pengeringan. Setelah dikeringkan, masuk ke ruangan pembunuhan, disentuh. Begitu disengat listrik, buk, diangkat. Berarti kondisinya hidup atau mati? Bagaimana hukumnya bangkai? Tadi kita bicara babi, sekarang kita bicara sapi. Sapinya pun sama diproses dengan cara seperti ini. Nyampur yang namanya kotorannya, kencingnya, dagingnya, tulangnya, kulitnya digiling menjadi satu. Sudah Bapak sekalian. Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan. Waktu kita tidak cukup, kecuali kita sampai subuh. Siap sampai subuh? Jangan, ada kajian lagi saya. Baik Bapak Ibu, dilanjut. Nah, maka ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, you are what you eat. Anda tergantung dari apa yang Anda makan. Baik buruknya kita itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka jika anak kita dibesarkan dengan yang seperti tadi, apa jadinya anak-anak kita? Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dengan anak-anak kita. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Anak-anak usia SD mereka merokok. Baik atau buruk anak-anak kecil seusia ini merokok? Buruk. Siapapun seorang ayah yang merokok berat, tentu dia tidak berharap anaknya merokok di usia ini. Apakah merokok itu buruk atau baik? Halo, beda-beda ini. Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Ustaz, jangan dibahas rokok itu Ustaz. Belum tentu yang tidak merokok ahli surga. Dan siapa bilang para perokok tidak masuk surga? Oh iya, para perokok bisa masuk surga kok. Kenapa Ustaz? Ada dalilnya Pak, para perokok itu masuk surga. Mau tahu dalilnya? Nah ini dalilnya. Hadisnya seperti ini. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Tahu Bu? Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Nah ini dalilnya nih. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Alhamdulillah. Cuman ketika nanti di surga ingin merokok, di surga tidak ada api. Api adanya di mana? Nah, berarti ketika perokok di surga ingin merokok, harus ke neraka dulu ngambil api. Ustaz itu dalilnya sahih? Enggak, hadisnya maudhu. Rawahu Rahmat Baikuni. Bapak Ibu, bukankah anak kita lahir dari daging dan tulang kita, dari jiwa raga kita, darah daging kita? Apapun yang ada pada anak kita itu dari orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika orang tuanya merokok, ketika orang tuanya peminum minuman keras, ketika orang tuanya pengguna narkotika, mengkonsumsi narkotika, itu berpengaruh kepada anaknya. Maka ketika seseorang berhenti merokok, bukan menyelamatkan dirinya saja, tapi menyelamatkan keturunan yang akan dilahirkan saja. Kenapa terjadi LGBT? Itu kesalahan orang tua. Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan manusia. Allah pencipta yang terbaik. Kenapa
Kenapa terjadi LGBT? Kesalahan orang tua. Bapak Ibu, rokok kandungannya yang memang ada kadarnya, dikonsumsi setiap hari dalam kadar tertentu, narkotika dan minuman keras, itu akan membentuk genetika anak kita. Contohnya begini, rokok kan ada di dalam tulisan bungkusnya kan, bisa dibaca barangkali, betul? Kenapa antum masih merokok? Ustaz, rokok kan dibuat untuk yang tidak membaca, yang tidak bisa baca. Oh, berarti yang merokok tidak bisa baca. Maaf. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika ayah dan ibu membuat anak, gitu ya, terjadi pergulatan dahsyat di sebuah kegelapan di malam hari, maka terjadilah reproduksi. Ayah jenis seksnya, ya, seks gonosom seksnya itu X dan Y. Y membawa sifat laki-laki, X membawa sifat perempuan. Ayah X, Y, ibu XX. Ketika terjadi pembuahan, maka anak kita dibentuk dari masing-masing kromosom seks ayah. X ayah dengan Y ayah berpisah, X dan Y. X ibu dan X yang satunya lagi berpisah, X dan X. Ketika X ayah bertemu dengan X ibu, maka lahirlah anak perempuan XX. Ketika Y ayah bertemu dengan X ibu, maka lahirlah anak laki-laki XY. Itu normalnya demikian. Nah, rokok yang kita isap, minuman keras yang kita konsumsi, narkotika yang dikonsumsi oleh ibunya, itu bisa menciptakan disjunction, gagal berpisah. Harusnya X dan Y berpisah, ini tidak berpisah, maka bersatu tuh XY. Ketemu X dari ibu menjadi XXY, maka lahirlah anak. Jenis kelaminnya laki-laki, tapi payudaranya membesar, pinggulnya membesar, dan jalannya kayak gini. Salah siapa? Salah anak atau orang tua? Maka dia sukanya kepada mungkin dia suka kepada laki-laki. Yang satu lagi dari ibu cuma X saja, karena X yang satu diambil sama XY, tinggal X. Lahir normal memang perempuan, tapi payudaranya tidak membesar, pinggulnya kecil, jalannya begini, bergaulnya dengan laki-laki, sukanya sama perempuan. Bukankah itu LGBT? Jadi LGBT itu adalah kesalahan orang tua. Bayangkan, sudah karena perilaku kita, lalu kita mengkonsumsi yang haram dari berbagai macam aspek. Maka ini yang terjadi pada anak-anak kita. Maka tidak salah jika Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan ayat-ayat yang tegas. Betul-betul harus kita perhatikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini harus kita perhatikan sebagai orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yashhaduna law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut wal yahsya, hendaklah takut alladzina law taraku min khalfihim, sekiranya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan, keturunan mereka, diapa yang lemah akidahnya, lemah pola pikirnya, lemah mentalnya, dan lemah fisiknya. Apa yang bisa kita harapkan untuk menjaga warisan negara kita jika generasi kita seperti itu? Khafu alaihim, tentu kalian merasa takut kepada mereka, khawatir dengan masa depan mereka. Ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini kita reorientasi kembali cara pendidikan dan memerawat kita terhadap anak-anak kita. Dan hendaklah kita bertakwa dan berkata-kata yang baik untuk mendidik mereka. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu sekali lagi, ketika tadi saya menampilkan suatu produk tertentu, bukan berarti saya menjatuhkan produk tadi. Tidak bermaksud itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pada produsennya dan memperbaiki dan melakukan klarifikasi. Seperti produk makanan tadi, Bapak Ibu, mudah-mudahan
pihak ini memperbaiki lagi, memperbaiki kembali, dan juga bisa merubahnya, dan jika memang sudah halal tentu kita bisa mengkonsumsinya kembali. Itu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini saya juga tidak bermaksud menampakkan keburukan anak-anak kita, itu tidak, tapi ini contoh pelajaran bagi kita. Ada suatu komunitas yang melakukan observasi, penelitian. Dia mengecek bagaimana penguasaan rukun Islam dan rukun iman, sakofahnya anak-anak kita. Ini anak-anak usia SMA. Mereka ditanya tentang rukun Islam, kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, kita lihat. Ada 5. Iman kepada Allah, iman kepada Rukun Islam. Kita akan tahu. Ada berapa? Ada 3 wali cinta ni. Tidak tahu begini. Kamu tahu lah. Ada berapa? Iya, Allah Isa. Rukun Islam. Tunggu. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Yang mana yang dulu? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ya, terus betul. Yang pertama zakat. Mana ada masuk Islam jaga dulu ya. Kamu tahu nggak? Bapak sekalian, bagaimana mereka akan membumikan Islam menjadi karakter, bagaimana mereka akan membumikan Islam menjadi sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, kalau konsepnya saja mereka tidak paham dan tidak hafal. Nah, ini kesalahan siapa? Kita mesti mereorientasi kembali, melihat kembali kurikulum pendidikan anak-anak kita. Saya 11 tahun mengajar Bapak Ibu di sebuah lembaga pendidikan. Sempat juga mengajar di kampus-kampus untuk pendidikan luar kampusnya, untuk mentoringnya. Ya, saya jenuh Bapak Ibu. 11 tahun saya bergelut di dunia pendidikan, jenuh dengan sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita cenderung membawa kita pada sistem hedonis, materialis, yang menjadi cari dunia, dan dunia. Tidak memperhatikan bagaimana konsep peradaban, pembentukan peradaban ke depan. Ini yang saya khawatirkan. Maka saya keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Ini sekali lagi kita orientasi hasil dari pendidikan kita, terutama pada puncak pendidikan. Ini ada satu kegiatan di sebuah sekolah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini mohon maaf suaranya saya perdengarkan untuk memahami ini kegiatan apa. Berkerudung, berhijab, tetapi perilakunya apa yang dia lakukan? Apakah ini merupakan bagian dari izah dan kemuliaan anak-anak generasi Qurrata A'yun, generasi umat Islam? Bukan Bapak Ibu. Sejak seusia ini mereka tidak mengenal hijab. Lalu bagaimana mereka ke depan? Ini orientasi bagi kita sebagai orang tua. Saya lihat bagaimana mereka pendidikan. Nah, jika pada akhirnya sistem semacam ini dibiarkan, tidak ada upaya bersama untuk memperbaiki, maka yang terjadi adalah kehancuran. Kehancuran Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu contoh kehancuran dari generasi muda kita. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif. Khawfu alaihim berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayah itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Itu Bapak sekalian pada Allah. Dan apa yang tadi saya perlihatkan itu para ulama sepakat merupakan tanda-tanda akhir zaman.
tanda telah dekatnya kiamat kepada umat manusia. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Ini hanya sekira saja. Ini kasus Bapak Ibu juga. Akhirnya ini yang terjadi. Ya, nauzubillah subhanallah. Ada satu pandangan yang baik dari praktisi pendidikan dan beliau juga ahli sejarah dan informasinya singkat tapi cukup bermanfaat buat kita sebagai langkah awal bagi kita untuk menghisap, berintrospeksi proses pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter dengan pinter, nggak boleh nggak, karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, tinggal nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun, Muhammad Rafatnya jadi sultan. 23 tahun, Umar Abdul Aziz jadi gubernur. 17 tahun anaknya Umar Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima. Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara. Kekhilafan Umar nomor top. Kita di 22 tahun masih baru lulus S1 bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah. Ada keseharian kita yang salah. Dari itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Waktu kedua waktu belajar bersama sahabat. Waktu yang paling panjang dari situ terjadi banyak hal. Terjadi peristiwa ilmu tentang ajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan. Belajar itu semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Ya, itu satu komparasi dan juga suatu pemandangan tentang apa yang terjadi pada sistem pendidikan kita di anak-anak. Bapak Ibu sekali lagi ini diskusi Bapak Ibu. Inginnya saya menjanjikan atau kita membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kurikulum yang bagus untuk mendidik anak-anak kita. Saya bukan pakar pendidikan, tapi mungkin saya cinta juga pada pendidikan. Ikut pernah bergelut di dalamnya selama 11 tahun dari guru honorer menjadi wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi saya jenuh, akhirnya saya keluar. Maka saya lebih kepada ke masjid. Betapapun ini berat bagi saya, tapi ini harus saya lakukan. Jika ini memang menjadi suratan kehidupan saya akan menjalinnya sampai akhir hayat saya. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu pemandangan yang cukup bagus sebagai langkah perbaikan diri. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik ini satu dari imam madzhab. Dia kemudian madhabnya dikenal dengan madhab Maliki. Beliau putra terbaik dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah tadi. 125 putranya Anas bin Malik semuanya jadi ulama. Ya, luar biasa. Semuanya penghafal Quran. 125, hebat pendidikannya. Ya, kita punya anak berapa? Maka semuanya jadi ulama, semua menjadi penghafal Quran. Nah, ini tugas kita juga. Nah, beliau memberikan satu nasihat pencerahan bagi kita. Bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan generasi muda hari ini. Rasulullah boleh mengatakan, "Lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak bisa umat terakhir ini dibereskan melainkan dengan cara bagaimana umat terdahulu dibereskan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita lihat ketika Rasulullah diutus bangsa Arab dalam kondisi bagaimana? Jahiliyah. Indikator jahiliyah mereka setidaknya ada 4. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka tidak lagi mengenal Allah sebagai Tuhannya. Mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri sebagai Tuhan. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Orientasi hidup mereka dunia dan dunia. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana. Dan yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum, perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Perselisihan dan perpecahan di antara mereka. 4 hal ini adalah indikator jahiliyah pada masa Rasulullah SAW diutus. Ada tidak 4 hal ini pada kehidupan kita hari ini? Ada. Yang pertama, manusia menyimpang dari tauhid terjadi? Ada Bapak Ibu. Kalau waktunya panjang saya buktikan. Yang kedua, dunia menjadi orientasi hidupnya. Ada. Maksiat di mana-mana. Ada. Perpecahan dan perselisihan di tengah umat Islam. Ada. Berarti kita sekarang ada dalam kondisi jahiliyah. Apalagi tadi ulama-ulama kita wafatkan Allah. Maka apa yang kita lakukan? Lihat bagaimana cara Rasulullah memperbaikinya. Dengan apa memperbaikinya? Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Inilah yang membuat Rasulullah mulia. Padahal dulunya mereka jahiliyah. Para sahabat
menyembah berhala, mereka memakan harta yang haram, mereka memakan homer, mereka memakan bangkai, mereka mengoordinasi, bahkan mereka menyembah berhala, mereka berzina, mabuk-mabukan, jahiliyah. Tapi bayangkan, dalam tempo 23 tahun mereka menjadi khairul ummah. Betul? Kuntum khairul ummah. Pertanyaannya, dengan konsep apa Rasulullah merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairul ummah kalau bukan dengan kitab suci ini? Betul? Dengan kitab suci ini Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu yang mata Allah. Haji, Pak atas mohon maaf saya izin berdiri Bapak Ibu. Boleh izin berdiri Bapak Ibu? Mohon maaf saya berdiri. Agak pegal saya dulu. Saya pernah jatuh Bapak Ibu berkali-kali. Pernah jatuh membawa sumur dan juga dari lantai, dari atap ke bawah. Ini agak retak, jadi kalau duduk terlalu lama saya merasakan sakit. Bapak Ibu yang mata Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, hidup kita ini di dunia ibarat pertandingan, ibarat perlombaan. Betul? Pernah mendengar ayat membaca itu? Jika berbicara tentang perlombaan atau pertandingan, babak yang ditunggu-tunggu, babak semifinal, babak penyisihan atau babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Seru. Apalagi? Kenapa babak final yang ditunggu? Babak final itu babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah, kira-kira pemainnya yang terbaik apa yang cadangan? Yang terbaik. Lupakah kita pertarungan antara hak dan batil yang dimulai sejak Nabi Adam melawan iblis yang bernama Ajazib, yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya sampai Rasulullah memperjuangkannya, mereka berdarah-darah demi mempertaruhkan antara hak yang melawan kebatilan. Hari ini sampai pada babak final. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, kita tidak lebih baik daripada sahabat. Apa modal kita untuk menjadi lebih baik? Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda. Tapi sebelumnya saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, hebat mana kita dengan para sahabat dilihat dari iman Islamnya? Sahabat, yakin? Berapa persen Pak yakinnya Pak? Bu, hebat siapa kita dengan Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil sahabat Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kita dipanggil dari surga mana? Baik, Bapak Ibu, masih lanjut ya? Baik. Ada dua sesi Bu, sesi ini dan sesi tentang Palestina. Mohon Bapak Ibu bertahan, nanti saya akan membahas tentang Palestina. Boleh Bapak Ibu? Dan ini adalah orientasi yang harus kita bangun. Visi-misi kita ke depan bukan hanya membangun bangsa kita, tapi menyelamatkan dunia. Bagaimana cara menyelamatkan dunia? Dimulai dari Palestina. Kenapa harus Palestina? Lihat Israel. Israel ingin menguasai dunia dan mereka menguasai Palestina dulu. Karena siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Allahu Akbar. Baik. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang tadinya jahiliyah, tapi begitu masuk Islam, dia menjadi orang termulia setelah Rasulullah SAW. Beliau masuk surga tanpa hisab dan beliau dipanggil dari semua pintu surga. Hebat ya? Umar bin Khattab separuh dari Abu Bakar. Tadi bukan Umar bin Khattab, Abu Bakar maksud saya. Abu Bakar nomor 1. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kualitas iman Islamnya Umar bin Khattab separuh, setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Betapapun demikian, Umar ditakuti sama iblis. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana. Tiba-tiba iblis ada dari arah sana. Rasulullah menyaksikan. Rasulullah melihat Umar, belum melihat Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Aku tadi melihat Umar berjalan dari sana. Tanpa Umar sadari, iblis berjalan dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggal-tunggal. Iblis berpapasan ketemu dengan Umar, yang lari iblis. Lah kita pulang kajian berpapasan dengan pocong. Pocong. Ada yang putih
Bro, apa itu putih bro? Siapa yang lari duluan? Umar bin Khattab. Luar biasa sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang terbaik imannya bagi kalian? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah. Humul ladzina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah. Mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami. La, tidak. Bukan malaikat ya Rasulullah. Bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah kan? Bertasbih kepada Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat dengan Allah. Ya. Antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Bukan. Lasna. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman, wahyu diturunkan kepada kami. Wajar kami beriman. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa orang yang paling menakjubkan imannya? Nahnu ya Rasulullah ashabu. Kami ya Rasulullah, sahabat-sahabat Anda. Bukan. Di dalamnya ada Abu Bakar tidak? Ada Umar tidak? Tapi Rasulullah bilang bukan kalian umat yang terbaik imannya. Allah. Sehebat itu Abu Bakar Umar dikatakan bukan yang terbaik imannya. Maka para sahabat balik bertanya pada Rasulullah, "Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu siapakah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kalian adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiquna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bersejaman dengan kalian wahai sahabatku. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah yang terbaik imannya. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, ada yang pernah ketemu Rasulullah di sini? Ada yang pernah mimpi ketemu Rasul? Ada yang sejaman dengan sahabat? Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Dari mana kita tahu Rasulullah adalah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Inilah kenapa Rasulullah SAW menyatakan rumusan yang paling baik dan cuma satu-satunya yang terbaik untuk memperbaiki peradaban manusia yang telah carut marut ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Innallaha yarful bihadzal kitab aqwaman wa yadhabi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan satu kaum, satu bangsa dengan kitab ini. Ketika kitab ini diyakini, ketika kitab ini diimani, ketika kitab ini diamalkan dan didakwahkan, maka dia akan mulia. Lihat para sahabat. Sebentar lagi kita lihat buktinya Bapak Ibu. Dengan ini Rasulullah menguasai dunia. Dan dengan sunnahnya Rasulullah contohkan bagaimana mengamalkan kitab suci ini. Betul kan demikian? Baik Bapak Ibu. Nah, inilah kurikulum pendidikan anak-anak kita. Saya inginnya nanti memulai Bapak Ibu, tapi waktu kita tidak cukup. Mungkin khusus nanti untuk ibu-ibu, pendidikan untuk anak kita dimulai sejak kapan? Nanti kita bahas. Dan ini yang hilang dari kurikulum pendidikan umat Islam. Baik Bapak Ibu, dan apa yang terjadi ketika Rasulullah mendidik peradaban dengan Quran? Ini buktinya Bapak Ibu. Inilah hasil. Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut. Setelah sekian lama peradaban manusia ada pada masa yang sunyi, gelap, jahiliyah.
Puncaknya terjadi pada tahun 610 Masehi. Sebuah tahun yang sangat signifikan, sangat pas, sangat cocok untuk merubah peradaban manusia di pagi hari. Dimulai dari Gua Hiro ini. Maka dipandanglah, dilihatlah ada sesuatu yang perlu dilakukan secara penting, secara darurat, harus segera dilakukan untuk merubah peradaban manusia. Maka kemudian turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram. Setidaknya 5 ayat pertama tadi mengandung 3 titik tolak peradaban. Yang pertama, faith in God, percaya kepada Allah. Yang kedua, love for humanity, cinta kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, ayat pertama al-ilmu. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Yang kedua, faith in God, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, love for humanity, cinta pada sesama manusia. Dengan 3 pilar peradaban inilah Rasulullah mulai bertahap merubah peradaban jahiliyah. Perlahan tapi pasti hasilnya mulai terasa. Muncul pribadi-pribadi pilihan. Muncul Abu Bakar, muncul Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah sebelumnya, muncul Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Hasilnya terlihat mereka memiliki potensi yang luar biasa. Maka kemudian Allah perintahkan cahaya Islam ini disebar melalui lautan, melalui berbagai macam negara, didakwahkan untuk diamalkan. Maka muncullah pendidikan-pendidikan di masa sahabat pada saat itu. Muncullah madrasah-madrasah pertama di zaman para sahabat. Apa itu? Kita lihat ada There are no different races in Islam. Allahu Akbar. Saya salah biji. Muncullah madrasahnya Zaid bin Harithah, mengajarkan tentang tidak ada rasis di dalam Islam, tidak ada apartheid di dalam Islam. Kulit putih tidak lebih mulia dari kulit hitam, sama kita di hadapan Allah. Ini salah satunya diajarkan para sahabat, di antaranya oleh Zaid bin Harithah. Kemudian sebentar Bapak Ibu sekalian, error Bapak Ibu. Kemudian ada Bilal bin Rabah. Di balik hitam kulit Bilal bin Rabah ada mutiara yang indah luar biasa. Bapak Ibu tahukah kita, ternyata Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mengajarkan matematika. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mengajarkan matematika dan pengetahuan alam kepada para sahabat, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan apa yang terjadi 100 tahun kemudian? Ini yang terjadi 100 tahun kemudian, Bapak Ibu. Ya, terjadinya perubahan yang luar biasa dahsyat, Bapak Ibu, di masa para sahabat. Sepeninggal Rasulullah SAW, apa yang dibutuhkan dunia, Islam menyajikannya, Bapak Ibu. Mohon tadi ada error Bapak sekalian. Ibu Bapak Ibu Allah, ini saya perlihatkan kembali tayangannya. Perlahan tapi pasti Islam mulai mewarnai dunia. Kejahilian mulai tersingkap dari permukaan dunia, Bapak Ibu. Ya, semula bermula dari Al-Quran. Rasulullah hanya mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ya, Rasulullah menerima wahyu dari Allah, difahami, diamalkan, didakwahkan. Dan ini yang terjadi. Nor a white man superior to a black. All return equally to God.
unless you desire for your neighbor, Jawaban bin Abi Thalib you desire for yourself. mengajarkan tentang cinta kepada sesama kaum muslimin, love for humanity, sesama manusia. Tidak disebut muslim jika dia bisa tidur dengan nyenyak karena kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena The lapar. ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. A man reading is handsome in the sight of God. So learn to read. And when you have learned, teach. Maka apa yang terjadi seperti Rasulullah SAW 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian, dunia jatuh pada kepangkuan kaum muslimin. Cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang dibutuhkan dunia, Madinah menyediakannya. Ketika dunia membutuhkan pakar ekonomi, ada Abdurrahman bin Auf di Madinah, ada Utsman bin Affan. Ketika dunia membutuhkan pakar hukum dan politik, ada siapa? Mu'ad bin Jabal. Membutuhkan pakar perang, ahli strategi perang, ada siapa? Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas yang makamnya sampai di Cina. Inilah sumbangsi Islam terhadap peradaban, Bapak Ibu. Padahal tadinya gelap. Berangkat dari Al-Quran, diajarkan 3 titik tolak peradaban manusia. Knowledge about God, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal manusia, knowledge about human being. Mengenal dunia, knowledge about the world. Dan apa yang terjadi? Revolusi ilmiah pun terjadi, mewarnai dunia, berkembang menjadi lebih baik. Ini adalah ilmuwan pertama di dunia. Bukan orang barat, ilmuwan pertama di dunia, umat Islam. Siapa? Ibnul Haytham. Di depan saya ada banyak kamera, di HP kita ada kamera, betul? Kamera itu bahasa Arab, komroh. Yang membuatnya bukan orang barat, tapi orang Islam yang sejak kecil di bawah 10 tahun hafal Al-Quran, hafal dan faham rukun iman dan rukun Islam. Siapa? Ibnul Haytham. Dialah yang melakukan penelitian tentang pencerminan bayangan. Dia menciptakan lensa pertama di dunia, lensa obsikuler yang ada pada kamera kita, yang membuat sebagaimana sistem pencerminan bayangan. Belajar dari mana Al-Quran membahas tentang mata kita. Di bidang matematika ada Al-Khawarizmi. Dialah penemu angka 0 yang menemukan konsep matematika dan aritmetika. Kita punya hutang budi kepada Al-Khawarizmi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafal Quran di bawah 10 tahun. Tapi dunia barat mengambil ilmunya, diganti namanya menjadi algoritma. Siapa yang tahu kalau beliau bernama Al-Khawarizmi? Banyak sekali Bapak Ibu tokoh-tokoh di sini, Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bertahan ya. Lanjut Bapak Ibu. Jam 10 nanti saya serahkan kepada tim untuk membahas tentang Palestina. Di bidang teknik ada Al-Jazari. Beliau di usia muda menciptakan robot pertama dan mesin piston yang digunakan di kereta api trailer. Di bidang kedokteran, ini dia. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Beliau menjadi dokter pertama di dunia di usia para remaja kita galau dan tawuran. Berapa tahun? 18 tahun. Menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun al-Rasyid. Di usia 20 tahun kurang lebih, kalau tidak salah, beliau membukukan konsep kedokteran pertama di dunia. Menjadi sebuah kitab yang berjudul Qanun at-Tibb, Masterpiece of Medicine. 500 tahun dipelajari di dunia barat. Diciptakan oleh seorang pemuda berusia 18 tahun dan atau 20 tahun. Bapak Ibu, apa rumusannya? Rumusannya, kurikulumnya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, perjuangan kita ke depan sangat berat. Yang kita butuhkan bukan hanya untuk merubah negara kita, menyelamatkan negara kita saja, tapi kita punya tanggung jawab besar. Apa itu? Menyelamatkan Palestina. Kenapa Palestina harus diselamatkan Bapak Ibu? Karena Palestina adalah jantung dunia. Palestina, menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Bapak Ibu, di Palestina inilah terdapatnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan ke dunia, dari rahimnya Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW,
Dari rahimnya, dari kemaluannya keluar cahaya seperti fokus itu, Bapak. Memperlihatkan keindahan Palestina. Kenapa Israel ingin menguasai dunia? Terlebih dahulu menguasai Palestina, karena Palestina jantung dunia. Dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Israel menguasai Palestina lebih dahulu. Mereka paham. Dan siapa yang menguasai Palestina? Siapa Israel yang dimaksud? Mereka yang menghambakan diri kepada iblis dan dajjal. Siapa mereka, Bapak Ibu? Saya minta izin untuk memperlihatkan. Ini mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang luput barangkali dari pengamatan kita selama ini. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Mata dunia baru. Maka negara-negara dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, kis. Aduh, Ustaz gimana dong, apa saya harus hadap lagi? Ya, sini hadap lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Bapak SWT, mereka sekarang sedang bereuphoria. Mereka sedang senang. Kenapa demikian? Karena tanda Tuhan mereka, Mesias bagi mereka, Al-Masih bagi mereka, Mesias bagi Yahudi, Al-Masih bagi Nasrani, tapi Dajjal bagi kita. Kenapa mereka sedang senang sekarang? Karena tanda dia, sosok yang ditunggu-tunggu akan datang, sudah muncul. Apa tandanya, Bapak Ibu? Ini dia tandanya. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a parazimah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Ini bukan keyakinan kita, tapi keyakinan musuh-musuh kita, bangsa Zionis Yahudi. Mereka yakin bahwa Dajjal yang mereka tunggu-tunggu, Mesias Tuhan mereka yang tunggu-tunggu akan datang, ditandai dengan lahirnya seekor sapi yang bersih semuanya dan warnanya merah seperti ini. Mereka berkeyakinan sapi inilah yang akan mereka persembahkan kepada Dajjal ketika Dajjal datang. Ya. Maka mereka harus segera menciptakan istana bagi Dajjal. Istana apa yang mereka maksudkan? Apalagi kalau bukan Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini yang mereka maksudkan, Masjidil Aqsa. Tidak ada artinya dunia tanpa Palestina. Memang benar. Dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem. Itu kata Yahudi. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Solomon Temple. Maka mereka berupaya sampai hari ini membuat terowongan, Bapak Ibu. Ini Masjidil Maqdis yang ada di dalam alun-alun Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, Bapak Ibu. Dan ini akibat kita yang pertama. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menguasai Palestina, maka dia harus menguasai Masjidil Aqsa. Zionis Yahudi membangun terowongan di bawahnya. Tujuannya apa? Jika nanti ada gempa 6 skala Richter saja, hancur kiblat tidak pertama. Dan jika ini terjadi, mereka akan segera menggantinya dengan Solomon Temple. Seperti apa Solomon Temple yang mereka maksudkan? Bapak Ibu dimati Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita jika kita tidak sempat berjuang untuk membelanya. Inilah ambisi mereka menghancurkan kiblat yang pertama, Masjidil Aqsa. Mama baru sedikit Bapak Ibu.
Boleh dilanjut Bapak Ibu? Boleh ya? Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sampai hari ini tidak kurang ada 300 terowongan mereka buat. Tujuannya apa? Akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini ganti yang akan mereka siapkan. Dan inilah istana Dajjal yang mereka bangun. Sekali lagi Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil hari ini adalah pertarungan penentuan siapa yang menang antara pasukan Allah dengan pasukan syaitan. Al-asiratul yawm, al-asiratul bainal haqqi wal batil, bainal hizbullah wa hizbus syaitan. Antara pasukan Allah dan pasukan syaitan. Maka mereka yang berjuang di titik persatu di golongan Allah bukan hanya mempertaruhkan nama baik para nabi dan rasul, bukan hanya mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baiknya nabi, tapi mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan Dajjal, yang tidak keluar di zaman Rasulullah dan para sahabat, tetapi keluar di zaman kita. Terbayang tidak Bapak Ibu? Dan itu sepertinya tidak lama lagi. Dan Allah percayakan itu kepada kita. Dan titik kunci kemenangannya apabila kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Sekali lagi Bapak Ibu, mereka akan segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Kita didemokrasikan dengan berbagai macam isu-isu dalam negara kita. Dibikin isu dengan isu pandemi, isu FPI, isu apapun Bapak Ibu. Padahal kita lupa dengan perjuangan kita yang sesungguhnya. Peradaban yang harus kita bangun adalah peradaban yang harus kita tujukan untuk mempertahankan ini. Karena inilah titik tolak kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Mekah bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Madinah bagi titik tolak bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Ibrahim. Maka Masjidil Aqsa adalah titik tolak kebangkitan Islam bagi Imam Mahdi. Maka saya yakin Israel tidak akan pernah berhasil menghancurkan kiblat kita dan tidak akan pernah berhasil mendirikan Solomon Temple, istana bagi Dajjal mereka. Kalau ini tegak, inilah yang akan baik, yang akan terjadi. Mereka menguasai dunia. Simbol ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga berkuda. Betulkah demikian? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, inilah pertarungan akhir zaman. Dan yang akan Allah pertaruhkan adalah generasi terbaik yang dibangun dan dibentuk dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Bapak Ibu, satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Bapak Ibu, tapi sebelum saya sampaikan kabar gembira, iblis dan Dajjal menuntut Israel untuk segera melakukan percepatan, menghancurkan kiblat kita yang pertama dan menggantinya dengan Bait Solomon. Maka apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Mereka membantir saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat.
يموت الطفل بأحضان أمه تهدده وقد جف تعليمه. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pemandangan yang terjadi di Palestina, termasuk apa yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika saya berangkat ke sana. Ketika kami dalam perjalanan menuju ke Al-Khalil Hebron, di sana kami menyaksikan di dalam bus kami berjalan, orang-orang Yahudi membantai menembak seorang pemuda Palestina. Ini kejadian dulu. Kami tidak bisa turun dari bus. Kami dihalangi oleh dinasihati oleh tom leader kami. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Saat itu saya tidak kuat, saya minta sampai saya terpancing untuk turun dari kendaraan, dari bus. Untuk bilang kita Mbak Ustaz, jangan Ustaz turun, kita tidak akan pernah bisa pulang. Mereka seperti itu sudah dijamin surga Ustaz. Karena mereka siap bertahan, mereka siap dibantai, mereka siap berkorban harta dan nyawa demi menyambut menyongsong kebangkitan Islam. Mereka tahu penderitaan mereka bertahan di Palestina itu menjadi pengorbanan, bukti cinta mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan menjadi nilai jual mereka untuk mendapatkan syafaat dan surganya Allah. Lalu apa yang kita berikan? Lalu apa yang kita korbankan untuk memerdekakan mereka? Bapak Ibu, lupakan kita. Saya kecewa, pernah saya merasa kecewa menjadi seorang warga negara Indonesia. Karena saya merasakan Indonesia dari tahun ke tahun seperti ini. Dan saya merasakan negara kita belum pernah merdeka. Tapi pada akhirnya saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Saya membaca sebuah hadis seperti ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Allah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah, putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha masawariya minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia sebelum hari kiamat. Artinya Islam akan kembali bangkit, kembali menguasai Maroko hingga Merauke. Betul? Betul Bapak Ibu? Dan itu Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Allahu Akbar. Apakah Rasulullah menyebutkan Indonesia dalam hadis ini? Tidak. Apakah merah putih dalam hadis ini berarti Indonesia? Belum tentu. Tapi saya bertanya kepada syekh-syekh yang saya temui, guru-guru saya. Sehabis salat subuh saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Lokator Ulama Palestina. Kami salat subuh di Masjid Kibli, satu masjid dari area Al-Aqsa. Kepada beliau saya tanyakan bagaimana pendapat Syekh. Kaifa ra'yukum an hadzal hadis? Bagaimana pandangan Anda tentang hadis ini? Apakah mu'alaqah bain hadzal hadis bi biladina? Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan bendera kami? Bendera kami merah putih, Syekh. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau satu dari 4 imam besar Palestina, Masjid Al-Aqsa. 2016, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah mengimami kita salat berjamaah tarawih di Jogokaryan. Mereka ini kita tanya pandangannya tentang hadis merah putih. Apa jawaban mereka? Ala kulli biladin yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li izhari hadzal din fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, kalian satu-satunya negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah pertarungan babak final. Yang kita hadapi adalah Zionis Yahudi yang menjadi anak cucu babi dan kera, anak cucu menjadi hamba iblis dan dajjal. Yang kita pertaruhkan bukan hanya nama baik para nabi dan rasul, bukan hanya
reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Tetapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan Dajjal. Maka pasukan yang berjuang di sana adalah pasukan yang terbaik. Bayangkan, mereka percayakan itu kepada kita Indonesia. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta menunggu kehadiran kita, lalu apa yang kita korbankan? Apakah kita akan berdiam diri hanya dibikin sibuk dengan urusan dalam negeri? Kita lupa pada tugas mulia, tugas suci sepanjang peradaban manusia. Pertaruhan kemanusiaan sebagai makhluk yang terbaik ada di pundak kita Indonesia. Siap memperjuangkan untuk kemerdekaannya Palestina, Bapak Ibu? Siap berjuang untuk memerdekakan Masjidil Aqsa? Siap membuktikan bahwa kita siap memimpin dunia? Tapi kesiapan ini tentu ada pengorbanan. Betul Bapak Ibu? Baik, panitia. Di belakang ini kami sudah mendapatkan izin dari pihak DKM. Bapak Ibu, tolong doakan kami. Saya sejak 2006 tidak berhenti untuk menyampaikan. Beberapa kali kami berkunjung ke sana dan ini yang terjadi. Apa yang saya sampaikan demi Allah, apa yang saya alami dan saya lihat ketika saya berada di Palestina. Sejak 2006 kami konsen ke sana Bapak Ibu, dan kami yakin dengan apa yang mereka alami. Bapak Ibu, di Al-Quds, ini saya perlihatkan Al-Quds pada Bapak Ibu sekalian. Harusnya bulan Maret kami berangkat ke sana kembali Bapak Ibu, tapi ternyata ada berita kalau kami tidak bisa masuk. Sekarang ditutup kembali karena pandemi. Ini salah satu perjalanan kami ke Masjidil Aqsa. Setiap tahun kita 2 kali atau minimalnya 1 kali kita berkunjung, kadang 3 kali. Kita membawakan bantuan ke sana dan ini perjalanan kami membawa jemaah Indonesia, seluruh Indonesia dari semua provinsi untuk mengenalkan mereka tentang kiblat kita yang pertama. Setiap menuju gedung Baru Al-Aqsa itu gerbangnya berwarna hijau besi, pintu besi berwarna hijau dan dijaga oleh tentara Israel dengan senjata. Hanya sekedar berkunjung saja, pertaruhan kita nyawa. Kami membawa bantuan langsung ke sana. Kami tidak menitipkan pada siapapun. Saya bawa sendiri bantuan kita Bapak Ibu. Kami sampaikan ke sana. Pertama kami ke Hebron. Ini yang sedang terancam sampai hari ini. Kemudian kita ke Al-Quds. Di sana kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita muslimin yang dibantai tadi oleh Israel. Dan yang ketiga, para penghafal Quran, baik di Gaza ataupun di West Bank. Insyaallah ini akan kita lakukan Bapak Ibu Allah. Dan ini salah satu bukti sumbangsih Indonesia kepada Palestina. Apa sumbangsih kita kepada mereka Bapak sekalian? Ini dia. Sumbangsih kita kepada Palestina. Kita bangun. Ini dia. Rumah sakit Indonesia berdiri di Bethlehem, 74 km dari Masjidil Aqsa, tepatnya di Gaza Utara. Ini rumah sakit yang dibangun oleh sumbangan masyarakat Indonesia, dan mereka sudah berterima kasih kepada kita. Ini rumah sakit yang dibangun dengan sumbangan warga Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2015 ini untuk melayani pasien. Salah satu momen di mana saudara-saudara kita yang sedang berkumpul memperingati momentum Nakba, mereka diserang oleh Israel. Memprotes kedudukan wilayah Palestina. Demo besar-besaran ini setiap tahun digelar memperingati Al-Nakba atau Hari Malapetaka, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir setelah pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebagian korban bentrokan dibawa ke rumah sakit Indonesia. Mereka menyatakan bersyukur atas dukungan warga Indonesia yang memungkinkan berdirinya rumah sakit ini. Rumah sakit Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu, berikutnya insya Allah saya tetap akan berangkat pada bangun dan
Informasi kemarin 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari agensi kita bahwa kita terkendala untuk masuk ke Palestina kembali. Biasanya kami masuk ke Jordan, dari Jordan melalui Alan Biget kita ke Palestina. Dari Palestina kita ke Mesir melalui Rafah, baru kita ke Mekah Madinah. Tujuannya Bapak-Ibu sekalian untuk memetakan pada saudara-saudara kami jalan perjuangan kita nanti ketika kita membebaskan Palestina. Bersama saya ada NGO Mulia Berbagi Indonesia. NGO ini insya Allah mereka komitmen yang ada di Pekanbaru ini, salah satu pelayanan proyek mereka adalah ikut bersumbangsi memerdekakan Palestina. Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu tadi kita sudah lihat jika Palestina berkorban nyawa bahkan bukan hanya harta demi menunggu kebangkitan Islam, dan mereka menunggu kita. Lalu apa yang akan kita korbankan? Berikut ini dari tim akan ada yang berkeliling, silakan. Mereka akan mengumpulkan sedekah terbaik Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang akan kita bawa. Hasilnya sudah Bapak Ibu lihat. Ada rumah sakit yang kita bangun, ada biaya yang kita gunakan untuk mengobati mereka. Hari ini Palestina membutuhkan air bersih. Air bersih yang mereka minum di Gaza ini diracuni Israel. Diracuni Israel. Sudah banyak di antara mereka yang meninggal dunia, terutama anak-anak. Belum lagi mereka dihantui oleh musim dingin. Ini salah satu kunjungan kami ke sana ketika musim dingin terjadi. Kehadiran kami disambut dengan turunnya salju. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kemah Distrik menuju ke Sima, arah ke Madain Soleh, kota Petra. Dan para kawan bisa melihat kita sedang turun salju, dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dan ini tempat yang cukup tinggi, dan kita bisa melihat bagaimana salju turun dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Selamat mengikuti untuk sahabat turis travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di Palestina terjadi Bapak sekalian, di Syam juga sama. Mereka dalam keadaan kedinginan, dan ketika kami berkunjung itu salju turun. Dapat kita bayangkan, sudah mereka dibanting, kemudian juga mereka dihantui oleh musim dingin Bapak sekalian. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, bersama kami juga ini ada kartu komitmen. Bapak Ibu, ini sumbangsi kita bukan hanya Palestina tapi juga Suriah. Kita sudah komitmen untuk membebaskan mereka. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan, min khiri ahlil ardi yawma idin alladzina yuhajjiruna ila hijrah Ibrahim. Sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang berhijrah, berjuang untuk tegaknya tauhid di akhir zaman di bumi para nabi. Ini yang terjadi di sana. Ini detik-detik pembantaian yang tadi di Palestina, yang ini di Suriah. Meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran partai baru. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Hafiz al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Sunni adalah kaum mayoritas, namun masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Hafiz al-Assad terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, di mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai. Hafiz al-Assad telah tewas pada tahun 2000
opponents of the ruling elite. People attacked the statues of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. Ini kondisi Mafraq yang menjadi tempat pengungsian kaum muslimin yang dibantai tadi. Ini perbatasan antara Suriah dengan Jordania di Mafraq. Alhamdulillah Indonesia melalui Golden Future juga membantu ke sana. Dan ini 2 kontainer bantuan kita di musim dingin. Ini pakaian yang mereka pakai sampai ke sana. Ini dari Indonesia dan juga beberapa miliar uang kita gunakan untuk membantu mereka. Tujuan ini semua adalah untuk membuktikan kesungguhan kita membebaskan bumi para nabi dan rasul. Maka dari itu, Bapak Ibu Allah, kami bersama Mulia Berbagi Indonesia ini akan membagikan sal dan juga kartu komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan donasinya kepada kami dengan dicicil ataupun cash, dan Bapak Ibu boleh memilih antara angka-angka ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu berkata Allah, jangan takut kita kehilangan harta dengan berbagi. Tidak. Yang berangkat bersama saya dulu ada tukang beca, ada yang makan sehari kadang tidak, tapi mereka nabung untuk membantu saudara kita Palestina. Akhirnya apa? Dia berhasil berangkat ke Palestina. Dia menabung sekian tahun, ingin berangkat ke Palestina, ingin lihat sendiri bagaimana kondisi kaum muslimin Palestina. Kemudian dia bersedekah dengan uang itu. Apa yang terjadi? Seorang kaya raya dari Arab, dari Timur Tengah memberikan hadiah umrah kepadanya, dan dia mendapatkan modal dari bantuan Masaya tadi, sehingga hidupnya berubah sekarang. Ini Bapak Ibu, Allah akan menolong kita selama kita ada dalam pertolongan hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sambil Bapak Ibu menyaksikan apa yang kami lakukan, Indonesia yang lakukan untuk mereka. Bapak Ibu, ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini yang siap untuk berdonasi ke Palestina atau bumi Syam,